Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi. Kali ini dengan satu kesaksian dari Parmalim menjadi Kristen. Saudara, tahun 1968 saya masuk menjadi Parmalim di kampung saya di Tanah Jawa. Masuk menjadi Parmalim maka memotong kambing sebagai dasar permasukan dan pakai pangurason. Waktu itu karena abang saya termasuk seseorang yang punya jabatan di Parmalim itu. Dari situ kenapa saya masuk Parmalim, karena menurut cerita abang saya, karena agama inilah yang bisa membuat masa depan saya cerah. Maka saya masuk menjadi Parmalim ketika itu masih kelas 3 SMP. Saudara, dari situ saya rajin beribadah atau dalam Parmalim disebut Marsakti. Ada satu tempat persaktian yang setiap hari Sabtu di daerah satu bukit. Di sanalah kami bersakti. Tempat itu agak di atas bukit. Demikianlah berjalan Parmalim saya hingga saya tamat dari sekolah STM. Sekolah STM saya pindah ke Medan. Pindah di Medan, saya tinggal di rumah Ketua Parmalim seluruh Indonesia, namanya Raja Guru Kader Manurung, di Jalan Belitung nomor 12. Ketika itu sekretaris Parmalim adalah Surung Manurung. Di saat itu Parmalim itu sedang berkembang karena setelah peristiwa G30 SPKI, banyak orang yang melihat bahwa munculnya Golkar, yaitu pohon beringin, itu merupakan bagian daripada Parmalim. Parmalim itu disingkat dulu namanya PAMBI, Persatuan Agama Malim Baringin Batak Indonesia. Saya tinggal di situ dan setiap hari Sabtu di rumah Ketua Parmalim ini kami bersakti setiap hari Sabtu. Banyak juga teman-teman yang dari Medan ikut dalam persaktian itu. Saudara, satu ketika saya sakit, saya berobat ke dokter, tapi juga nggak sembuh. Lalu saya berobat lewat agama Parmalim ini. Maka abang saya beserta keluarga membuat persembahan-persembahan seperti mempersembahkan kambing, kemudian dipanggillah roh-roh nenek moyang, dan hari lepas hari kita tunggu supaya sakit sembuh, tetapi ternyata penyakit nggak kunjung sembuh. Saudara, saya sudah sampai kepada berjanji untuk membersihkan kuburan dan memperbaiki kuburan nenek moyang saya kalau saya sembuh. Tetapi tidak juga sembuh. Penyakit saya hari itu, mata hampir buta, kemudian kepala berdenyut, bisa sampai 3 jam. Sungguh sakit. Saudara, saya telah berobat di Parmalim ini lama sekali. Mengandalkan dari mulai Raja Singamangaraja, Raja Uti, Tuan Simari Bulugosi, kemudian panggil Dewata Mudirna Bulun, tetapi juga belum sembuh. Saya sudah pasrah bagaimana bisa sembuh penyakit. Saudara, tetapi itulah mungkin jalan Tuhan. Ketika saya dalam sekarat, ada seorang hamba Tuhan namanya Insinyur Blauren Meliala yang memberitahukan kepada saya bahwa ada satu persekutuan doa yang bisa berdoa untuk orang sakit dan orang sakit sembuh.
tahun 87 bulan 11 kami pergi ke sana. Ada tempat persekutuan itu di rumah hamba Tuhan Pak Paranginangin. Dan kami di sana dilayani dari mulai hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Belajar firman Tuhan. Saya dibimbing bertobat. Jadi bertobat itu mengenal dosa, kemudian mengakui dosa. Tiap-tiap pertemuan saya dibimbing untuk mengenali dosa. Dibacakan dari firman Tuhan bahwa mencuri contohnya, berbohong, cakap kotor, melawan orang tua, dan banyak lagi. Termasuk berdukun, di mana waktu itu saya sudah banyak berdukun. Ajimat-ajimat saya juga sudah banyak di rumah, karena menurut Pak Malim itu tidak salah. Dan saya baik di badan sudah ada jimat, baik juga di rumah. Saya tidak mengerti apa sebenarnya agama ini semua. Pada waktu itu saya hanya pasrah yang mana yang bisa membuat saya sembuh. Ketika saya dilayani oleh Pak Paranginangin ini, saya diminta untuk menyerahkan semua ajimat-ajimat supaya dibakar. Dan di dalam nama Yesus supaya saya mengakui dosa. Waktu itu saya belum bisa dengan mudah untuk menyerahkan semuanya. Sebab menurut para dukun, gara-gara itulah aku tidak mati. Tetapi Pak Paranginangin ini bilang supaya saya menyerahkan semua jimat-jimat dan buku-buku tabas-tabas. Saudara, saya hanya bertimbang dengan satu hal, bahwa saya telah lama berobat kepada dukun-dukun tapi nggak sembuh. Lalu hati saya mau untuk mencoba kepada mengikut apa yang dibilang Pak Paranginangin ini. Lalu saya menyerahkan semua, baik juga tabas-tabas, baik juga jimat-jimat, baik juga ulus-ulus dan banyak lagi yang lain. Dan saya disuruh mengakui dosa ini kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, saya lakukan itu tahun 87 bulan 11 kira-kira jam 8 malam di rumah Pak Paranginangin. Dan banyak orang itu berdoa bagi saya. Dan waktu itulah saya mengaku bahwa saya menuhankan yang bukan Tuhan. Saya mau pindah, saya mau berubah, menuhankan Tuhan Yesus, begitu. Saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, dari hari ke hari saya mengalami satu perubahan. Kerinduan saya untuk semakin sungguh-sungguh membaca Alkitab. Dari situ saya yang biasanya merokok, bisa berhenti merokok. Dari situ, waktu itu saya main judi, bisa berhenti main judi. Waktu itu saya sering berkelahi dengan istri. Kemudian setelah itu saya menjadi damai sekali. Saudara, itulah yang saya alami tahun 87. Dan saya membaca Alkitab 5 pasal satu hari. Dan 1 tahun habislah saya baca Alkitab. Kemudian penyakit saya pun sembuh. Itulah awalnya saya menjadi orang Kristen tahun 87. Dari Parmalim menjadi Kristen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Salam.